Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Hermanisa. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial untuk modul 6 pemrograman C. Dan di sini ada latihan A di mana kita disuruh menjalankan program 4.1.1 dan berikan penjelasan. 4.1.1 itu adalah yang paling atas. Ya, yaitu yang ini. Ini sebenarnya tinggal kita copy paste saja dan mungkin kita tinggal tambahkan bagian atas dan juga bagian bawahnya. Saya telah melakukannya nih pada Visual Studio. Ya, ini adalah codingannya. Untuk dua baris yang ini dan ini itu kita komen saja karena ini nanti untuk soal selanjutnya. Nah, ini jika kita jalankan maka keluarannya adalah seperti ini. Data angka 2 dimensi 00 ada 10, 01, 100, 10, 20, 11, 200 dan seterusnya. Jadi secara keseluruhan program ini untuk menampilkan data array 2 dimensi. 2 dimensi itu kita bisa lihat dari sini. Di sini ada 2 yaitu 5 dan 2. Di sini artinya representasinya seperti baris dan juga kolom. Ada 5 baris dan juga 2 kolom. Maksudnya ada 5 baris yang tersedia untuk array dan setiap itu juga memiliki 2 kolom di mana isinya adalah 10, 100, 20, 200, 30, 300, 40, 400, 50, 500. Nah, kemudian untuk mencetaknya kita menggunakan perintah yang terlebih dahulu deklarasikan, kemudian di sini for. Nah, for pertama ini itu untuk merepresentasikan baris yang 5 ini, makanya di sini kurang dari 5. Sedangkan for yang kedua ini untuk kolom itu 2, makanya dikurang dari 2. Nah, ketika mengeprint atau mencetaknya kita menggunakan ini nih, sebenarnya sesuai selera saja programmer ingin mengeluarkannya seperti apa. Nah, untuk yang pertama ini kita ambil M. Dan ini berarti barisnya, baris jadi kan tadi ada 5, maksudnya ada 5 local array yang dimulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3 dan 4. Berarti ada 0, 1, 2, 3 dan 4. Dan sedangkan yang keduanya ini untuk kolom yaitu M. M di sini ada 2, kurang dari 2, berarti cuma 0 dan 1. Seperti itu. Berarti nanti kalau misalnya direpresentasikan 2 dimensi berarti 0, 0 kemudian 0, 1 seperti itu dan seterusnya. Nah, angka 2 di NM ini itu untuk mengeluarkan dari isi value-nya array. Nah, kita lihat kan seperti ini 00, 01, 10, 11, 20, 21. Nah, ini tuh untuk pemanggilan N dan M, dan 10, 100, 200 itu memanggil array-nya, dan itu sudah ada nilainya, yaitu yang ini. Seperti itu. Selanjutnya soal yang B, kita sama menjalankan programnya, yaitu program yang di atas yaitu 4.1, tapi diganti dengan ini untuk integer angka 2D nya. Nah, ini tinggal kita matikan saja, kemudian kita copy paste yang tadi ini dan kita tinggal jalankan apa yang terjadi. Ya, ternyata hasil keluarannya pun sama, 10, 100, 20, 200, 30, 300 dan seterusnya, dan yang di sininya pun sama. Jadi sebenarnya antara perbedaan program pertama tadi itu hanya penulisannya di sini. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita udah merepresentasikannya 52 untuk penulisannya seperti ini, penulisan value-nya bisa kita lakukan dengan yang pertama ini bisa atau yang kedua, karena hasil yang dikeluarkan pun sama saja, tergantung pemanggilannya di sini. Soal berikutnya yang C masih sama, berkutat dengan program yang nomor A, tapi ini kita ganti dengan ini. Seperti ini. Oke, kita jalankan. Nah, agak berbeda dengan 2 program sebelumnya. Yang di sini 4 program value-nya 0. Mengapa value-nya 0?
karena ketika integer di sini dideklarasikan dia hanya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya memiliki 6 array yang memiliki value, sedangkan array-array yang lainnya tidak memiliki, seperti itu. Nah, untuk penulisan array itu sendiri bisa kita seperti yang untuk yang ini itu sama seperti yang awal, cara penulisannya atau seperti ini. Jadi sama saja cara penulisannya seperti apapun, asalkan pemanggilannya nanti yang di sini benar, seperti itu. Selanjutnya soal yang D, ini kita disuruh melengkapi dan jalankan program berikut dan berikanlah penjelasan. Jadi tinggal kita copy paste saja dan kita tinggal menambahkan bagian awal juga di akhir. Nah, seperti ini. Ini secara keseluruhannya program bisa jalan 5. Dia kembangkan merah, kuning, hijau, biru, dimana ini sama masih menggunakan array 2 dimensi ini 4 dan 7. Di sini ada merah, kuning, hijau, dan biru, dimana setiap penulisannya merah itu per 1 karakter karena menggunakan char. Namun untuk penempatan arraynya itu dilihat dari kurung-kurung ini berarti dia array. Dan di sini untuk pemanggilannya, pengulangannya. Nah, di sini untuk pemanggilannya dengan mencetak, seperti itu. Selanjutnya yang E, ini sama programnya dengan program D, namun penulisan pada isinya yang berbeda seperti ini. Jika kita cobakan, nah maka dia memiliki keluaran yang sama. Jadi di sini ini char 4 ini adalah jumlah arraynya, ada berapa, berarti dia ada 4 data yang disimpan, dan 7 ini adalah batas maksimum dari char merah, kuning, hijau, biru. Nah ini kan 5 karakter, 6 karakter, 5 karakter, 4 karakter. Coba kita cobakan, misalnya ini kita jadikan biru-biru, karena kalau biru-biru ini kan ada 8 karakter, sedangkan ini 7. Maka kalau misalnya ini melebihi dari yang ini, 1 karakter yang terakhir itu tidak terbaca. Coba kita coba. Nah, merah, kuning, hijau, biru, bir. Nah ini kan hanya 7. Untuk huruf U terakhirnya tidak terbaca, malah seperti ini, error. Bukan error sih, tapi tidak terbaca, tidak tercetak, seperti itu. Nah, untuk penulisannya nilai value dari arraynya pun bisa dengan cara ini, kutip 1, atau dengan cara yang ini per karakter, tapi jangan lupa memberikan kurung-kurung, seperti itu. Nah, soalnya F, buatlah array 2 dimensi yang merepresentasikan warna pelangi, dimana sebelumnya kita samakan persepsi dulu. Kalau misalnya warna pelangi itu ada 7 yang Meiji-ku Hibini gitu. Nah, untuk membuatnya, saya membuatnya seperti ini. Integer K ini untuk nanti for-nya biar dia menampilkan. Char warna ini bisa pilih 7 dan juga 7. Kenapa 7 dan 7? Karena Meiji-ku Hibini itu ada 7 warna, jadi kita butuh 7 locker untuk menyimpan setiap warna, dan 7 ini itu adalah panjang karakter maksimal. Jadi untuk nama-namanya itu sekiranya kita masukkan berapa, saya kira 7 cukup ya, karena rata-rata dari ini hanya sekitar 6-5. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, ini adalah isi dari arraynya. Nah, sekarang ketika kita ingin menampilkannya ke layar, inilah perintahnya, dimana printf warna pelangi untuk menampilkan. Nah, for di sini ini adalah yang menampilkan setiap arraynya, menampilkan setiap array 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6, seperti itu. Jika dijalankan, warna pelangi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, sama seperti ini. Selanjutnya soal F, soal G, buatlah array 2 dimensi yang merepresentasikan 100 titik pada garis Y sama dengan 2x-3. Jadi maksudnya soal ini adalah kita menampilkan 100 titik, yaitu dimulai dari 0 sampai 99 atau 1 sampai 100, pokoknya sekitar itu. Dan titiknya itu adalah seolah-olah adalah titik X. Kemudian kita menghitung titik Y-nya dari X yang sudah kita ketahui. Nah, saya membuatnya sebelumnya, setelah membuatnya terlebih dahulu saya coba. Jadi yang seperti ini kurang lebih. Jadi di sini saya membuat sebuah fungsi untuk menghitung nilai Y, di mana Y sama dengan 2 dikali X dikurang 3.
Nah, untuk di mainnya sendiri di sini hasil 102 ini adalah untuk deklarasi dua dimensi, di mana 100-nya ini artinya adalah dia memiliki 100 titik, dan juga dua ini titiknya itu X dan juga Y. Ini hanya untuk mencetak. Nah, for di sini inilah yang berguna untuk menghitung dan juga menampilkan hasilnya. Sini I-nya kurang dari 100, hasilnya I, terus 0 sama dengan I untuk mencari untuk titik X. Terus kalau misalnya untuk titik Y-nya berarti dia hasil I kurang siku 1 sama dengan fungsi I untuk Y. Nah, fungsi I-nya itu ini dia memanggil dari fungsi yang di atas ini. Jika kita jalankan maka dia harus seperti ini. Nah, ini titik X nya 0 berarti Y nya min 3, X nya 1, Y nya min 1, dan seterusnya sampai 99 karena ini sudah 100 karena dimulai dari 0 seperti itu. Selanjutnya yang H, lengkapi lalu jalankan contoh program 4.21 sampai dengan 3.2 dan berikan penjelasan. Baiklah, sebelumnya sebenarnya untuk kalau contoh program ini ya seperti ini, itu tinggal kita copy paste aja dan tinggal menambahkan bagian atas dan juga bawah, maka program tersebut jalan. Sebelumnya saya telah mengcopy paste nya dan mencoba untuk menjalankannya terlebih dahulu ya seperti ini. Untuk yang pertama 4.2.1 kita jalankan tuh ini. Maaf keluar. Nah, seperti ini hasilnya adalah seperti ini. Ini sebenarnya berbau pointer. Nah, kalau kayak gini tuh kita bisa lihat saja pada codingannya. Jadi ini diketahui sebuah integer A yang nilainya adalah 5, kemudian integer H, integer PTRA dan PTRH. Nah, kalau misalnya ada bintang seperti ini, itu adalah deklarasi untuk variabel pointer yang bertipe integer. Nah, jika seperti ini, PTRA sama dengan dan A. Ini artinya adalah alamat lokasi dari memori variabel A ini akan disimpan pada PTRA ini. Nah, H sama dengan bintang PTRA. Berarti nilai H ini adalah nilai data yang alamat lokasinya itu disimpan pada pointer PTRA. Dan kemudian nanti dia akan disimpan kembali pada variabel H. Begitupun untuk yang ini, berarti PTRH itu dia menyimpan data yang ada di alamat variabel H. Nah, ketika di sini print, di sini nih kita mengeprintnya, ya sudah berarti tinggal memanggilkan saja. Misalnya kita mau print ini. Nah, jika kita lihat dari hasilnya seperti ini. A nya 5, kemudian dia menanyakan alamat variabel A ini, menanyakan PTRA sama, karena di sini PTRA itu adalah mengambil alamat dari variabel A, di mana variabel A dan alamat ini maka sama. Terus bintang PTRA ini adalah 5 ya, karena sama-sama menyimpan lokasinya sama, berarti data yang disimpan pun sama seperti itu. Untuk yang H sama pun hanya sama dengan 5 di sini, dia sama dengan bintang PTRA. PTRA sih kita ketahui bahwa 5, berarti nilai H-nya juga 5. Dan untuk alamat H dan seterusnya sampai bawah pasti sama dengan ini, karena data awalnya saja sama dengan yang A, seperti itu. Selanjutnya contoh yang 4.2.2 ya, di sini sudah saya copy paste. Nah, kita jalankan. Nah, dia akan mengatakan A1 sama dengan 20 dan A2 sama dengan 20. Mari kita tracing. Ya, di sini biasa untuk deklarasi sebuah variabel A1 A2, variabel H yang bernilai 5, kemudian variabel pointer bintang PTRH. Nah, di sini ada A1 sama dengan 2 dikali dalam kurung H plus 5. Nah, H di sini kan adalah 5. Berarti kalau misalnya 5 tambah 5, 10. Kita kalikan 2, 20.
berarti A1 nya kita dapatkan 20. Coba kita jalankan kembali biar kita lihat. Nah, A1 nya 20, betul. Nah, sekarang tinggal PTRH sama dengan dan H. Nah, berarti nilai dari PTRH ini adalah dia mengambil data dari alamat memori si H, dimana si H itu alamat memorinya pasti adalah sekian, dan ternyata H itu memiliki nilai 5. Berarti secara tidak langsung PTRH itu bernilai 5. Kemudian di sini A2 2 dikali dalam kurung bintang PTRH, berarti dia menunjukkan pointer untuk variabel PTRH, dimana PTRH nya tadi adalah 5, berarti 5 tambah 5 berarti 10 dikali 2 20, dan berarti A2 nya itu bernilai 20. Maka dicetaklah pada bagian ini hasilnya A1 20, A2 20, seperti itu. Nah, untuk contoh program berikutnya 4.2.3 ini seperti ini. Dia memiliki dua fungsi ya, fungsi 1 dan fungsi 2. Terus dia kita lihat voidnya ya seperti ini. Fungsi 1 dia menggunakan biasa seperti variabel, cuman kalau fungsi 2 dia menggunakan pointer. Jika kita jalankan, jika kita jalankan F5, nah dia akan mengalir seperti ini. Passing by value, sebelum memanggil fungsi dia bernilai 1 dan 3. Nah, dari sini, tapi setelah dia memanggil fungsi dia berubah maksudnya di dalam fungsinya, fungsi satunya itu ini berisi 00, karena memang di setiap fungsi tadi dijelaskan kalau memiliki 00. Kemudian setelah dia memanggil fungsi ternyata dia tetap sama, yaitu 1 dan 3. Inilah passing by value, artinya dia memanggil sesuai nilainya saja yang ada di sini. Tapi kalau misalnya by reference, dia mereference artinya. Nah, sebelum memanggil fungsi dia tetap 1 dan 3. Di dalam fungsi dia 0 dan 0. Nah, ketika dia memanggil fungsi dia berubah menjadi 0 dan 0, karena fungsi 2 ini juga dia memakai pointer, dan pemanggilannya di sini pun dia memakaikan pointer. Jadinya apa yang dipanggilkannya itu seperti ini, dia mengikuti nilai dari pointernya, seperti itu. Ya, contoh soal yang contoh program yang berikutnya yaitu 4.2.4. Di sini ada program. Lalu kita menjalankannya dulu. Nah, ini adalah hasil keluarannya. Dimana kalau misalnya kita tracing di sini, jadi dia mendeklarasikan variabel k dan juga variabel array, dimana variabel array-nya memiliki 5 data atau 5 loker, yang setiap loker itu berisi 10, 20, 30, 40 dan juga 50. Nah, ini char pointer k ini sebenarnya untuk menampilkan tulisan ini saja. Nih, disinilah dia menampilkannya. Nah, untuk for ini dia untuk menampilkan array-array yang ini, karena lokernya 5 makanya dia lebih kecil daripada 5. Dan dia memprint seperti ini, k, angka k lagi, bintang, angka, plus k. Dimana kalau kita jalankan seperti tadi, keluarannya ya seperti ini. K0, 1, 2, 3, 4, ini ada array isinya 10, 20, 30, 40, 50 sesuai yang ini. Bintang, bintang, angka, plus ini D. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5 nya ini itu adalah sama K, berarti dia sama seperti ini, sama dengan 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian dia memanggilnya dengan menggunakan pointer angka plus K. Sama saja sebenarnya, hanya penggunaan pemanggilannya yang menggunakan pointer dan ini menggunakan array biasa, seperti itu. Nah, berikutnya yaitu contoh program yang 4.2.5. Ini ada program seperti ini. Nah, jika kita jalankan F5, nah maka keluar seperti ini. Kita diminta untuk mengetikkan jumlah saudara kanan kita. Misalkan jumlah saudara kanan saya itu kan ada 2, jadi saya ketikkan 2. Nah, umur saudara kanan saya yang pertama itu adalah 18 dan yang kedua adalah 12. Maka keluar adalah data umur yang tadi Anda ketikkan adalah 18 dan juga 12. Itu terlihat di sini seperti
kita menggunakan untuk umurnya itu sendiri dengan pointer, dan jumlah K-nya 0, print F, mengetikkan, scan F itu ya untuk menerima inputan, umur. Nah di sini menggunakan malloc size of itu alokasi memori yang dinamis. Nah jika tidak ada umur berarti memorinya tidak tersedia. Artinya ya umur kan tadi sebelumnya kita telah deklarasikan ini yaitu untuk alokasi memori. Jadi jika misalnya tidak ada memori maka dia mencetak tidak ada memori tersedia. Namun kalau misalnya ada berarti kan dia menginputkan ketika umur saudara kandung, ini K, ini for ini ya untuk ini pengulangan, dimana ininya jumlah satu itu tergantung dari apa yang kita inputkan, dan kemudian ya seperti ini. Nah untuk menampilkannya sama juga kita menggunakan for, dan tinggal nanti dipanggil di sini seperti ini saja, seperti itu. Nah ini keluarannya. Nah untuk soal contoh program berikutnya 4.2.6. Nah di sini itu kita membedakan operasi pada pointer. Jadi kita harus berhati-hati dalam penggunaan plus dan juga min. Karena di sini jika kita menuliskannya seperti ini maka hasilnya itu error. Dia tidak akan menampilkan ini. Namun jika kita memang ingin menggunakan plus atau min dalam pointer, kita harus penulisannya seperti ini, jangan lupa kurung. Seperti soal yang ini, kalau misalnya kita kopikan dan kita taruhkan di Visual Studio, nah seperti ini. Nah ini jika kita jalankan, nah tadi penulisan yang angka plus kayak ini kan adalah yang ini. Nah itu hasilnya adalah kan seperti ini. Berbeda dengan jika kita menggunakannya dengan bintang, angka plus K dengan tanda kurung, maka dia akan sesuai mengeluarkan 10, 20, 30, juga 40. Jadi kita harus berhati-hati dalam penggunaan operator dalam pointer. Nah untuk program 4.3.1 yaitu seperti ini, kita menggunakan struktur yaitu struct. Nah di sini jika kita jalankan, nah maka keluarannya adalah seperti ini, nama, tahun lahir, asal. Nah data, dimana data-data yang tampil ini itu sesuai dengan data-data yang ada di dalam ini. Jadi dia menggunakan struct. Jadi pertama ada struct tanggal, dimana hari, bulan, dan tahun. Kemudian kita membuat struct biodata, dimana struct biodata di sini itu terdapat sebuah struct tanggal yang sudah kita buat di sini sebelumnya, dan kita kasih nama A lagi variabel lahir, struktur di dalam struktur. Nah kemudian struct biodata ini kita panggil, kita berikan nama misalkan pribadi yang berisi 7. Ini maksudnya 7 misalnya sama dengan array yang artinya memiliki 7 data atau 7 loker, dimana setiap itunya berisikan tergantung dari ini ya, nama, tanggal, dan juga asal. Nama, tanggal, dan juga asal. Dan kebetulan karena tanggalnya ini tanggal lahir ini kita juga dalam struct yang ada hari, bulan, tahun, makanya kita tulis 11, 4, 1997, dan juga 15, dan seterusnya. Nah untuk ini itu untuk tampilan headernya. Nah untuk pemanggilannya pun menggunakan for. Fornya di sini disesuaikan dengan jumlahnya yaitu kurang dari 7. Kemudian ketika di print kan tinggal memanggilkan nama struct-nya yaitu pribadi, kurung siku array dot nama dot lahir dot tahun. Ini lahir dan juga tahun. Dan di sini dot asal. Nah, seperti itu cara pemanggilannya. Nah, pribadi dot asal. Nah, seperti itu. Keluarannya pun akan seperti ini. Karena di sini kita hanya memanggilkan lahirnya tahun, maka yang tampil di sini pun hanya tahunnya. Bulan dan tanggal tidak ikutan tampil, seperti itu. Selanjutnya program 4.3.2 ini jika kita jalankan, nah maka keluarannya ada seperti ini, asri 11 pasal 97 pinrang. Jadi kita analisis di sini yang memiliki hari, bulan, tanggal, struct biodata, ada nama, hari, bulan, tahun, asal. Kemudian kita kasih nama pribadi dan juga pointernya, dimana PTR pribadi itu dia mengambil data dari alamat variabel pribadi
mana pribadi.nama adalah Asri, pribadi.hari.hh, bb.tt. Nah, ini maaf bukan dot tadi saya ucapkan ya, tapi dan ya seperti biasa, dan ini adalah mengambil data pada alamat memori variabel hh seperti itu. Nah, ketika pencetakan itu ya terjadi di sini. Inilah perbedaannya seperti itu. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya soal terakhir, yaitu buatlah sistem pendataan mahasiswa menggunakan struktur yang terdiri dari nomor, NIM, nama, dan juga nilai, misalkan A, B, atau D. Nah, sistem pendataan ini kita memasukkan inputan seluruh data, yaitu ini maksimum itu 10 mahasiswa. Jadi kalau kita masukkan untuk 11 mahasiswa itu tidak bisa, karena maksimumnya adalah 10 seperti itu. Nah, saya telah membuatnya terlebih dahulu seperti inilah kurang lebih. Jadi di sini saya menggunakan biasa variabel jum, i, dan juga ilang. Ini jumlah itu nanti untuk parameter ketika kita memasukkan mau berapa mahasiswa yang kita masukkan. Nah, kalau untuk i nya itu sendiri ya untuk perulangan yang di bawahnya nanti pasti dipakai, dan ulangin nanti untuk mengulangkan proses ada nanti di bawah. Nah, di sini saya menggunakan struct data, di mana yang tadi saya ada nomor, nama, dan juga name dan nilai. Nah, di sini 20, 1, 10 itu adalah panjang karakternya. Di sini struct data saya kasih nama mahasiswa. Nah, saya kasih 10 karena kan tadi di soalnya maksimum 10. Di sini masukkan jumlah data yang ingin kita masukkan, misalkan 10 berapa, dia akan mengambil datanya, maksudnya inputannya. Nah, kemudian dibikin kondisi jika jumlahnya lebih dari 10 maka masukkanlah maksimal 10 kali. Tapi kalau misalnya else berarti kan benar, nanti kita menggunakan for ini i lebih kecil daripada juga i plus plus. Nah, masukkanlah di sini data-datanya. Ketika kita masukkan nomor mahasiswa, maka dia memasukkan pada alamat memori mhsi.nomor, .name, .nama, dan juga .nilai. Kemudian di sini ini print ini itu untuk menampilkan. Nah, jika kita coba, misalnya kita jalankan, nah seperti ini, misalkan masukkan jumlah data maksimal 10, saya masukkan 2 saja, misalkan 2. Nah, masukkan data ke satu nomor mahasiswa, misalkan 1, NIM-nya 123, namanya AA, nilainya A. Kemudian data kedua, nomor 2, NIM-nya, namanya, nilainya B. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini, nomor 1, nomor 2, NIM-nya 123, namanya AAA, nilai B. Seperti itu keluarannya. Sebenarnya sih ini untuk keluarannya seperti ini sih bisa diatur tersendiri ya, selera masing-masing programmer seperti apa. Kurang lebih seperti inilah codingan yang dimaksudkan oleh soal dan juga outputnya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.